Sebuah artikel yang baru saya baca, kemudian saya coba rangkum dalam sebuah narasi. Namun kalau dibaca secara vulgar memang ini sangat membahayakan sekali, karena ini menyangkut nama tokoh dan sensitif sekali. Namun ini perlu saya sampaikan sebagai bahan perenungan atau bahan pemikiran yang akhirnya sejauh mana kita mendefinisikan sebuah informasi yang tentu saja selalu berpedoman pada mosi tidak percaya. Namun ini ada kronologinya dengan jejak digital seorang tokoh. Saya sebut saja namanya adalah Abbas. Orang ini memang dari jejak digitalnya sangat berambisius sekali untuk menempati jabatan-jabatan strategis di negeri ini. Dan karena mempunyai masalah internal, akhirnya setiap tindakan, setiap ucapan itu hanyalah kata-kata yang dibangun. Tindakannya nol besar. Namun tidak apa-apalah. Itu sudah menjadi bagian dari seorang tokoh yang saya sebut namanya Abbas ini. Agen rahasia yang di luar sana ternyata sudah menyiapkan presiden boneka untuk Pilpres di tahun 2024 yang akan mendatang. Dengan dinamika media mainstream menjadikan calon presiden yang masih 3 tahun atau 2 tahun yang akan datang ini, terlihat bahwa para sponsor sedang mempromosikan kandidatnya masing-masing. Siapa lagi selain perusahaan asing dan para cukong yang ingin usahanya aman di Indonesia yang sudah terakomodir selama puluhan tahun keberadaannya, tentu saja sejak zaman Orde Baru. Mereka adalah TNC yang memilih investasi besar di sini, seperti Freeport, Chevron, dan beberapa perusahaan lainnya yang sekarang tidak hanya bergerak di bidang energi dan sumber daya alam. Mereka sudah punya koneksi dengan para penguasa dan politikus mainstream di Indonesia. Saya tidak akan menyebutkan nama partainya. Saya sudah tidak akan menyebutkan nama orangnya. Tapi yang pasti, kelompok-kelompok ini itu berkuasa sebelum Jokowi. Dan sebetulnya di elit partai yang menaungi Pak Jokowi itu juga ada yang punya kepentingan untuk capres di 2024. Tapi saya sebut aja ini oknum karena ambisi pribadinya. Soal urusan biaya itu tidak menjadi masalah buat mereka, karena mereka ini sudah besar sekali. Ibaratnya sudah punya pohon duit, jadi tinggal metik aja, mau habis berapa dia mencalonkan capresnya, itu tidak ada masalah.
uang tinggal dicetak, ibaratnya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai sebagai masyarakat akar rumput terhadap dinamika elit politik yang terjadi sampai hari ini. Karena dengan adanya social engineering atau rekayasa sosial, kondisi masyarakat itu bisa berubah secara cepat. Ada sebuah strategi atau rekayasa sosial yang dinamakan peace war atau psychological warfare atau bisa disebut dengan perang urat saraf. Satu bentuk serangan propaganda yang dilancarkan dua atau lebih pihak yang bertentangan pendapat. Jadi satu kelompok dengan kelompok lain, baik itu suku, agama, ras, dan lainnya. Ini dibikin konflik manajemen. Nah, peace war ini merupakan salah satu strategi yang sering digunakan dalam peperangan. Berbeda dengan perang-perang secara konvensional yang bermodalkan senjata dan peralatan fisik lainnya. Jadi peace war ini memanfaatkan sisi psikologis dan pemikiran lawan agar bisa dipecah konsentrasinya. Dan kita bisa lihat menarik ke belakang di tahun sebelum tahun tahun 2014 semenjak Jokowi maju sebagai calon presiden yang di luar keinginan politikus mainstream. Nah, di sanalah peace war mulai dijalankan dengan fitnah bertubi-tubi dari medsos maupun media mainstream, tapi dibiarkan oleh pemerintahan sebelumnya. Ini tidak lagi saya sebutkan ya, karena ini menyangkut undang-undang IT. Ini garis besarnya saja. Jadi peace war ini adalah sebuah strategi yang teramat jahat yang biasa digunakan Amerika Serikat untuk mendukung para pion-pionnya yang bisa dikendalikan, dan biasanya pejabat korup yang berani membungkam atau melawan kedaulatan rakyat. Tentu kita masih ingat bagaimana Soeharto menggulingkan Bung Karno dengan mengklaim mengkambing hitamkan PKI dan memusnahkan semua ideologi golongan kiri di Indonesia. Tentunya saat itu didukung oleh semua media mainstream termasuk media Amerika Serikat yang menjadi rujukan dunia seperti Association Press, kemudian Tribun, New York Times, dan lain sebagainya. Nah, beruntung sekali saat itu Jokowi maju dan akhirnya menjadi presiden. Dan dengan cepat Pak Jokowi mengambil alih agar peace war ini diredam, kemudian dihantam atau dilawan, sehingga berita-berita hoak ini tidak lagi menjadi momok di masyarakat yang memang karakternya memprovokasi. Kita memang harus waspada, dan apa rencana para politikus mainstream ini sebenarnya sangat berhubungan dengan rencana agen rahasia itu. Ini anggap saja agen tabung gas lah, agen galon, agen beras ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Yang agen rahasia ini memang sudah menancapkan kukunya terlalu lama di Indonesia. Nah, bagaimana rencana agen rahasia ini? Oke, kita ulas satu persatu. Tahun 2009, Abbas mendampingi Cikeas untuk menerima penghargaan dari Boston Club. WikiLeaks membocorkan soal ini. Saya nggak tahu WikiLeaks ini apa organisasi atau apa, saya juga tidak cukup data.
Nah, sebelum ke AS, sebelum ke Amerika Serikat, mereka itu berada atau melalui kedutaan besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta, mengirim pesan diplomatik ke agen rahasia ini yang bernama Defense Intelligence Agency, National Security Council, dan Menlu Amerika Serikat. Nah, apa pesannya? Dalam file berkategori sensitif but undisclosed SPU itu, Kedubes Amerika Serikat di Jakarta melaporkan tentang profil Abbas. Itu temannya AS. Mungkin tidak banyak orang tahu. Apa itu Boston Club? Kalau Anda mau riset lebih dalam, coba Anda klik. Boston Club ini apa? Yang berikutnya, Boston Club ini adalah think tanknya pembaharuan AS dalam rangka New World Order era, dibiayai konglomerat Yahudi. Salah satunya adalah Rothschild Mitra. Nah ini, saya nggak akan sebut lagi, mitra pedagang minyak yang sekarang ini kakaknya ada di jadi menteri di Jokowi. Nah, kemudian Boston Club ini merupakan satu ormas yang bergengsi lah di Amerika sana. Kemudian tidak mudah menjadi membernya, artinya kita tidak mudah untuk masuk ke Boston Club ini. Hanya orang tertentu dan paling elit Amerika Serikat yang bisa menjadi member. Mereka adalah para politisi, pengacara top, dan pengusaha papan atas. Jadi member Boston Club ini isinya orang-orang yang high semua. Nah, akses si Abbas ke Boston Club ini tentu tidak datang begitu saja. Artinya si Abbas ini juga tidak serta-merta bisa masuk ke Boston Club ini. Nah, karena ada koneksi elit politik, maka mudah sekali si Abbas ini masuk. Tetapi memang sudah dipersiapkan oleh Amerika Serikat sejak lama. Ini adalah salah satu alumni dari program AFS, America File Service, yaitu pertukaran pelajar antar bangsa, dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Sorry kalau saya salah pengucapan dalam ejaan bahasa Inggris, karena ejaan bahasa Inggris saya memang sangat miskin sekali. Nah, setelah tamat dari UGM, mendapat beasiswa Fulbright dari Aminef untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi University of Maryland di Amerika Serikat. Kemudian mendapat beasiswa Geral S. Maroney Fellow untuk meraih gelar doktornya. Artinya sejak SMA, si Abbas ini memang sudah qualified dalam program binaan antar bangsa Amerika Serikat. Bulan April 2018, Abbas berkunjung ke Amerika Serikat sebagai pembicara pada acara Annual Global Konferensi 2018 yang dilaksanakan di Los Angeles. Berikutnya, aduh, sudah 14 menit ya. Ini kalau saya terusin ini berbahaya nih, saya bisa diciduk nanti ini. Jadi begini kawan, begini netizen semua, upaya kita dalam menangkap berita, terus kemudian mengkonsumsi, ya mohon sekali jangan langsung ditelan lek-lek itu, tapi coba dipertimbangkan, kemudian diambil juga sudut pandang yang berbeda, supaya kita punya balance yang akhirnya timbulnya bukan emosional, tapi puncak dari segalanya kan adalah kebijaksanaan. Nah, karena sudah mau 15 menit, maka saya closing saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.